Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya terkait dengan aksi nyata di modul 1.4. Saya pertama ingin melaporkan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Yang kedua mungkin mohon izin untuk pelaksanaan kegiatan, Bu. Pertama, untuk kemarin saya di modul 1.4 itu belajar tentang budaya positif. Jadi materi-materinya ada beberapa hal, mulai dari disiplin positif, terus teori motivasi, hukuman, penghargaan, institusi, terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, terus restitusi, 5 porsi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Itu yang akan saya sampaikan dulu, bagaimana apakah saya di pertama laporan saya sampaikan dulu ke Ibu, kedua bagaimana terkait rencana saya apakah dibuka atau tidak. Ini Pak, Pak, setelah tadi disampaikan bahwa untuk modul 1.4 aksi nyatanya ya, Iya. Tentang budaya positif. Mungkin dari saya sebagai kepala sekolah mengizinkan Bapak nanti umpamakan ada ke guru ya, terus ke siswa ya, ada mangga dilaksanakan saja, diatur waktunya. Di sini itu tadi ada disiplin politik, motivasi, dan ada hukumannya Pak. Iya, jadi belajar tentang teori motivasi, tentang hukuman dan penghargaan, restitusi. Nanti saya jelaskan setelah ini, Bu, ya. Jadi saya jelaskan dulu. Mangga. Apa itu hukuman. Mana Pak, jadi mengizinkan untuk kegiatan calon guru penggerak, mudah-mudahan menjadi nilai yang lebih baik Pak ya. Baiklah, saya jelaskan dulu, Bu, ya, satu persatu tentang yang tadi tentang disiplin positif. Iya. Pertama tentang perubahan paradigma, Bu. Kita itu kadang punya ilusi, Bu, ada. Pertama ada part yang biasanya kita punya ilusi guru mengontrol murid itu. Kita punya ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol, Bu. Tapi kenyataannya sebenarnya yang punya hak dikontrol kan murid gitu. Sebenarnya kita nggak bisa gitu. Kalau dianya tidak mengizinkan nggak bisa. Itu seolah-olah kita itu bagus mengontrol murid, tapi padahal sebenarnya itu hal yang jelek ya, Bu, ya. Gitu. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Memang untuk seolah-olah itu nantinya karakternya jadi baik gitu. Padahal nantinya itu membuat anak kan punya dendam gitu kan, Bu, ya. Jadi nggak enak gitu kan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kalau kita memberi ini bujukan misalnya, harus ini, seolah-olah itu baik gitu. Padahal sebenarnya itu ya karena tadi kontrolnya kan yang punya kontrol diri pribadi mereka masing-masing. Jadi itu hasilnya memang jelek nih, nggak ada motivasi positif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa, kata orang dewasa kan paksa gitu. Sebenarnya itu hanya sebuah ilusi, Bu. Jadi mungkin teorinya yang saya dapatkan itu, Bu. Jadi kita tidak boleh, yang harus dimunculkan adalah hal-hal yang supaya dia menghargai diri sendiri gitu. Itu tentang itu. Kemudian tentang disiplin itu kan kalau kita sih biasanya kan tentang kepatuhan segala macam ya. Nah, itu ada prinsipnya. Disiplin itu kan untuk mengontrol diri kita gitu, mengontrol diri mereka gitu. Jadinya sebesarnya gitu. Nah, tentang tadi yang Ibu tanyakan tentang teori hukuman ya, Bu. Tentang hukuman itu memang di sini tidak boleh, Bu, ya, kalau hukuman itu, karena hukuman itu kan jadi membuat anak menjadi tidak enak gitu kan. Nah, di sini yang jelek itu adalah di hukuman. Nah, di sini teorinya, di teori itu ada hukuman, ada kan kita biasanya melakukan sesuatu itu karena motivasi untuk, misalnya kita motivasinya ingin dihargai atau ingin mendapat penghargaan.
Nah yang kedua ada juga yang menghindari menghindari hukuman gitu. Motivasinya itu. Ada juga yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri. Nah dari ketiga teori motivasi tersebut maka yang lebih baik itu adalah yang untuk menghargai dirinya. Nah bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Selain tadi kan kalau di hukuman itu kan artinya dia kan siswa itu mendapat sesuatu yang tidak enak, nantinya itu hal yang jelek yang harus dihindari oleh kita. Kedua, penghargaan juga sama Bu. Seperti kita ranking itu soal itu bagus ya, tapi secara teori kalau menurut ini di penghargaan itu nantinya membuat anak jadi ketergantungan, ingin di penghargaan, kalau tidak dikasih penghargaan kan tidak melakukan gitu. Nah itu jadi motivasinya dari eksternal, dari ekstrinsik gitu. Nah yang terakhir ada penyelesaian masalah ini, yang tadi hukuman, penghargaan, ada restitusi gitu. Restitusi itu dengan menggali dari dirinya sendiri, jadi kita nantinya bekerjasama dengan anak itu kolaborasi supaya dia muncul menghargai dirinya mereka itu gitu. Nah di sini nanti cara penyelesaian itu restitusi itu. Nah kemudian tentang hukuman itu memang tidak patut ya, tidak elok iya. ya. Sebetulnya untuk hukuman kebetulan sekarang kan dengan kurikulum merdeka ya, itu yang berpihak kepada murid. Jadi dengan adanya kalau bisa mah disiplinnya jangan memakai pas hukuman. Nah, untuk motivasi itu bisa gitu kan. Nah walaupun di bawahnya itu kan ada restitusi 5/3 untuk kontrol pasangannya itu. Kalau bisa itu diganti Pak, jangan memakai kata ini. Kalau bisa diganti. Kenapa? Baik di Kurtilas ataupun di apalagi sekarang kurikulum merdeka ini dihilangkan ini. Iya. Itu. Ya Kalau memang bisa itu diganti lah. Jadi bahasanya gitu kan. Secara itu memang yang itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan Bu ya gitu. Nah yang baik itu adalah di restitusi Bu. Iya. Restitusi itu jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga ketika mereka kembali kepada kelompoknya mereka sudah lebih kuat lagi karakternya. Jadi memiliki yang disebut dengan berpihak kepada murid itu seperti tadi nih di restitusi. Wah saya itu salah, berarti dia menyadari sendiri. Jadi kalau bisa hukumannya dihilangkan saja untuk disiplin dihukum gitu kan. Jangan ada gitu kan. Tapi dengan disiplin restitusi tersebut, jadi kan anak oh iya saya itu melakukan kesalahan. Jadi saya harus seperti apa gitu. Nah jadi dia sendiri gitu kan. Karena dengan dari kita berarti dengan motivasi terus tadi disiplin yang positif untuk perubahan paradigma. Jadi di sana kita memberikan jadi kata ini yang disiplin hukumannya dihilangkan ya Pak ya. Karena cukuplah untuk perubahan paradigma, motivasi dan restitusi. Jadi di sini oh saya itu salah ya. Tapi Pak Guru itu tidak memberikan saya kamu salah kan nggak boleh. Nah tapi dia seperti ini. Jadi secara tidak langsung berarti kita itu mengajarkan SQ kepada anak. Gitu. Betul, setuju Bu. Nah kemudian di dalam restitusi untuk penyelesaian masalah kita harus punya keyakinan kelas. Kalau kita kenal kesepakatan Bu ya, kan awalnya dari peraturan kelas dulu, nanti muncul kesepakatan, akhirnya nanti kan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu artinya sifat-sifat baik dari yang umum dari aturan. Misalnya aturan datang tepat waktu, itu kan artinya keyakinan kelas kitanya berarti kan harus disiplin waktu kan gitu ya. Seperti ada di kita 10 malu disiplin itu kan ada sudah jadi malu untuk tidak mengerjakan tugas. Betul. Malu tidak disiplin segala macam lah ada. Nah itu jadi yang Bapak di sini untuk aksi nyatanya berarti sesuai dengan budaya malu untuk murid itu ada 10 budaya malu untuk murid. Jadi kita tidak bisa memberikan pas hukuman, tapi beliau menyadari sendiri. Saya malu nih kalau saya tidak mengerjakan PR. Saya malu kalau saya datang terlambat. Saya malu kalau saya tidak disiplin waktu. Nah seperti itu. Betul, setuju ya. Nah itu ya. Nah di dalam penyelesaian juga kita kan sebenarnya mendasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kan yang kita kenal kan
pertama untuk kebutuhan bertahan hidup kan, misalnya makan gitu kan, kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan, pada dasarnya kan itu, terus kasih sayang dan merasa diterima gitu Bu ya. Jadi penyelesaiannya nanti kita berdasarkan kepada untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu Bu. Itu yang akan saya itu kan. Kemudian tentang posisi kontrol yang tadi itu nih Bu ya. Posisi kontrol kita itu kan pertama posisi kontrol itu satu menghukum. Yang tadi yang kata ibu tidak boleh. Tidak boleh. Ini tidak boleh teman. Menghukum itu tidak boleh, itu nggak boleh, itu hal-hal yang sudah jelek lah. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Kita kalau kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah kan kita membuat merasa orang itu bersalah gitu. Ya, itu. Ini kecewa gitu. Kan membuat orang itu merasa bersalah. Itu memang agak-agak kurang baik juga Bu ya. Kemudian ada posisi kontrol itu sebagai teman. Seolah-olah menjadi sebagai teman gitu. Iya. Itu memang agak-agak kurang itu. Nah, ada juga yang pemantau. Kalau pemantau itu dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada. Dan terakhir sebagai manajer yang paling baik itu untuk sebagai manajer. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ya yang sesuai dengan aturan yang ada, kemudian yang diyakini itu apa, jadi mendasarkan pada keyakinan gitu. Tuh. Nah, dari itu, nah nanti pertama saya akan saksi nyata dalam hal satu pembuatan keyakinan kelas Bu, supaya dalam penyelesaian masalah setiap kelas sudah ada. Yang kedua tentang praktek segitiga restitusi. Jadi dalam penyelesaian masalah itu kita mengenal ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu yang pertama kita stabilkan dulu identitas, kemudian validasi kebutuhan Bu, kemudian menanyakan keyakinan. Nah itu dari keyakinan yang sudah ada tadi nanti kita hubungkan dengan itu. Kemarin juga saya sudah praktek tentang segitiga restitusi itu dengan yang kemarin saya pakai dua anak, yaitu Syahdan dengan Dewi. Nah ini dalam penyelesaian masalahnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk menghargai diri sendiri supaya nanti kembali ke kelompoknya itu jadi karakternya baik gitu Bu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian rencana untuk penyampaian ke guru, mungkin tadinya saya sudah merencanakan tanggal 19 Bu, tapi ketika teman-teman melihat bahwa 19 itu libur ya Bu ya, jadi tadinya saya rencana 20 gitu. Tapi kalau memang besok teman-teman agak senggang, ya apa salahnya sih kita lakukan kan gitu ya. Kemudian ke komite mungkin nanti saya menemui komite atau mengundang lah, atau menemui ke sana gitu, ke rumahnya gitu. Dan ke anak-anak mungkin nanti praktek Bu, dua hal itu nanti perkiraan tanggal 24 itu rencananya Bu, belum itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya Pak, jadi sekali lagi tadi ya ada juga kan, ini Pak Sukma. Jadi kita kan di SD Cirayung punya sekolah budaya malu siswa. Jadi dengan yang pertama, kami siswa malu terlambat. Jadi dengan slogan-slogan itu dia sendiri berarti kan yang merasa pasangan. Ya terus kami siswa malu tidak belajar. Jadi kamu tidak belajar ya, jangan sampai kan guru seperti itu, Bapak kecewa. Nah jangan, tapi biar dia sendiri yang mempunyai. Terus malu kami siswa malu tidak mengerjakan PR, terus malu membolos sekolah, kan berarti itu termasuk kedisiplinan kayak gitu. Kami siswa malu keluar jam pelajaran tanpa izin. Nah jadi kan tidak ada kekecewaan, tidak ada hukuman buat pasangan. Dari internalnya Bu ya, dari motivasinya, motivasi intrinsik dari diri sendirinya. Terus di kelas supaya bersih, malu jika saya tidak piket di kelas kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus supaya anak itu jujur bagaimana. Jadi kami siswa malu untuk berbohong dan berdusta. Berarti kan kita mengajarkannya seperti itu awal kayak gitu. Terus kita untuk pas jujur, malu dong saya kalau mencontek kepada dirinya kan. Jadi disampaikannya seperti itu. Itu adalah bukan hukuman, tapi secara tidak langsung ke intrinsik kayak gitu Pak. Malu membuang sampah sembarangan, berarti kan supaya di sekolah itu supaya bersih. Malu nggak kalau saya membuang sampah sembarangan, berarti malu. Nah, itu. Kita mulai sudah punya keyakinannya Bu ya. Iya. Nanti kita
kita perdalam lagi pada itu lagi. Mangga. Terima kasih Ibu, mohon maaf telah mengganggu waktunya, mungkin itu laporan dan rencana saya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.